Selamat bertemu kembali teman-teman di Berita Teater. Kali ini kita kehadiran tamu istimewa yaitu Mas Wibowo atau Mas Bowo yang terkenal sebagai Bowo Gamelan. Karena kebetulan Mas Bowo ini adalah pakar gamelan sekaligus pengrajin gamelan. Selamat. Tapi orang gamelan topeng monyet. Oke, selamat datang Mas Bowo. Selamat. Sehat-sehat toh ya? Sehat-sehat, alhamdulillah. Oke. Nah, ini kita akan ngobrol seputar gamelan, Mas. Ya, oke. Jadi, Mas Bowo ini dulu lulusan jurusannya dulu karawitan atau etno? Saya komposisi karawitan. Komposisi Masuk karawitan. tahun 98. Komposisi karawitan itu membuat Sebenarnya komposisi itu mengaransemen membuat karya. tidak player ya. Tidak. Jadi lebih kepada Ya. Oke. Terus nah, ini pertanyaan pokoknya. Kok tiba-tiba malah senang membuat gamelan, bukan mengkompos. Jadi Anda ini sekarang mengkompos gamelan, bukan noto gamelan maksudnya, bukan membuat karya gamelan. Kok tiba-tiba senang dengan membuat gamelan itu? Pertanyaan menarik nih Mas Eko. Jadi setelah awal lulus kuliah itu sebenarnya ajian kepepet Mas Eko. Oh ya itu ya, itu kunci di wong Jawa Nah, gitu. biasanya harus kepepet itu lagi ketemu solusi nih. Betul. Jadi awal setelah lulus itu kan bingung mau kerja di mana. Terus sempat beberapa kali daftar ke instansi, tapi memang keberuntungan saya tidak di situ. Betul. Terus akhirnya saya berpikir bagaimana memberdayakan potensi yang saya punya. Jadi yang punya saja, jadi karena modal tidak punya, apa tidak punya. Jadi waktu itu potensinya yaitu karena sebagai latar belakang komposer, pemain gamelan, jadi secara kepekaan rasa saya lebih bisa lebih peka lah. Nah, akhirnya itu dengan modal Titi Laras itu. Titi Laras itu mendengarkan sesuatu yang enak, tidak enak tentang Laras. Akhirnya itu. Jadi yang bisa saja. Jadi waktu itu melaras gamelan dulu awal-awal. Oh, melaras. Ya, melaras gamelan. Jadi sebelum membuat itu Melaras gamelan. kayak membuka jasa untuk melaras gamelan gitu. Ya, melaras gamelan. Karena, Itu Mas Bowo keliling atau gamelannya datang? awal-awal berdasarkan relasi itu Mas kerjanya. Jadi berdasarkan kenalan. Nah, Anda diundang? Ya, diundang. Oke. Nek melaras itu nggak bisa sendiri tuh? Pertama sendiri. Wah, gamelan itu Ya, bisa sendiri ya, sendiri. ngestek barangnya dewe. Jadi kan, Sendiri. wah. Jadi belajarnya sambil jalan. Oh, jadi karena sendiri, Studi jadi kasus, malah apalannya ya. Jadi malah ngerti apa Ya, pasti karakter benar. setiap bilah-bilahnya. Ya, terus sebelumnya ada di semester 5 atau 6 itu diisi ada mata kuliah organologi. Organologi. Jadi waktu itu sekitar 2 bulan magang di tempat pembuatan gamelan. Tapi organologi itu bukan organ tunggal. Bukan. Tunggal. Jadi teman-teman, organologi pokoknya tentang apa bedah gamelannya itu, bedah alat musiknya ya. Dibuat dari apa, bahannya apa saja. Gitu. Oke, setelah melaras itu sendiri terus Ya, itu berdasarkan pengalaman itu dari organ itu jadi tahu kan treatmentnya apa laras gamelan seperti ini. Terus akhirnya karena waktu itu penyempurnaan teknologi belum seperti sekarang. Jadi dulu hanya mengandalkan pendengaran. ngecek Ya babon itu master. masternya yang Laras dipakai. itu menurut siapa. Nah itu waktu itu hanya itu aja. Jadi bisa menilai oh ini tidak laras, ini tidak pas, ini tidak cocok, akhirnya disamakan. Itu kemudian setelah 2012 itu baru Berani. mengaplikasikan teknologi lah. Oh, pakai teknologi Ya, itu melaras itu. Ya, karena saya sedikit banyak tahu tentang musik, akhirnya mulai memanfaatkan itu namanya tuner. Oh. Yaitu Oke. untuk mendeteksi mana frekuensi. Tapi tunernya itu ikut babonnya dulu ya. Tetap ya. Jadi babon itu dibakukan, setelah itu tuner hanya sebagai alat saja Sebagai alat itu. untuk mendeteksi di mana letak nadanya. Menjadi tukang larasnya berapa tahun, Mas? Sampai sekarang masih jalan. Masih ya? Ya, karena di sisi lain kalau di Gamelan Center ada 3 kan, satu melayani pengadaan, kedua laras gamelan, maintenance, yang keempatnya ada restorasi. Oh, oke teman-teman. Jadi Mas Bowo ini memiliki usaha atas tadi pengalamannya dengan gamelan, namanya Gamelan Center. Jadi itu jelas terang Mas, karena gamelan itu centernya, maksudnya pusat gamelan gitu. Jadi bisa ngelaras,
bisa tadi apa? Renovasi ya? Restorasi. Restorasi seperti lukisan Ya, itu dan bisa pembuatan baru. membuat baru. Terus niat untuk berani membuat itu tahun berapa? Awal-awal 2012 itu sudah mulai. Didasari oleh Eh, Sebelumnya kan kerjasama, jadi kerjasama dengan beberapa pihak, walaupun dengan screening kualitas yang sedemikian rupa, kontrol quality. Akhirnya mulai belajar kan tahu cara, bagi cara. belajarnya dari siapa? Dulu ada Pak Wagimin di Klaten, Hmm. ya, terus ada teman-teman namanya Mas Amin di wilayah Boyolali, yang itu mengawali dengan kita kerjasama. Ya, terus mulai bertahap itu Mas, akhirnya bisa berjalan. Belajarnya kira-kira berapa lama Mas? Dengan Pak Wagimin dan Mas? Sambil jalan kita, lama lah. Oh, lama juga ya? Itu proses lama ya. Karena kan sepanjang yang saya tahu seni tradisionalnya biasanya nyantrik ya, jadi semacam nyantrik ya. Nyantrik. Oke. Nyantrik. Terus setelah itu benar-benar mendapat job untuk membuat gamelan. Iya, setelah itu. Jadi mulai 2009. Pesanan pertama siapa? Mas Jaduk. Wah. Tapi nggak almarhum ya. Mas Jaduk almarhum, tapi nggak semua atau semua? Satu. Masih ada kan, masih kerjasama dengan pihak lain juga. Satu Pak Timbul, yang kedua Pak Jaduk, yang kedua Pak Timbul. Timbul keramik. Tapi pesanannya per gamelan, per instrumen atau? Itu sudah satu set. Satu set. Ya. Satu set itu berarti pelok sendiri. Ya, pelok set. Itu berapa instrumen Mas satu set? Itu hampir 21 instrumen. Ya. Kalau secara normal 21 instrumen ini dikerjakan dalam berapa lama? Normalnya itu ya. Dari pertama pertama gawe ya? 3 bulan sebenarnya. 3 bulan. Kalau sekarang bisa efektif nggak? Lebih efektif nggak? Kita itu kan hanya asal terima saja Mas Eko, jadi nggak kontrol jumlah berapa maksimal. Nggak, maksudnya begini. Kan lama-kelamaan pasti ada efektif loh. Ya. Dulu membuat pertama 3 bulan. Iya. Sekarang ini satu set bisa selesai berapa bulan? Paling 1 minggu bisa. Wow, teman-teman, buat gamelan itu 1 minggu. Jadi cuma mau udah di cloning. Fotokopi loh. Bisanya fotokopi. Nah, kok bisa cepat? Itu kenapa? Sekarang kok bisa cepat? Ya itu, jadi belajar studi kasus itu. Jadi akhirnya kan tahu metodenya seperti ini yang perlu diselesaikan tahap awal seperti ini. Sebenarnya kan hafalan. Tapi juga ada penambahan karyawan. Ada penambahan karyawannya. Jadi teknologinya itu setelah memahami prioritas mana yang duluan, terus kemudian ada penambahan karyawan, jadi ya sehingga waktunya bisa diperpendek untuk menyelesaikan satu set dalam gamelan. Ya. Jadi satu sama banyak itu sama saja. Gitu ya. Misalnya satu bisa 3 bulan itu kalau santai. Kalau santai. Jadinya. Gak ya, ini tahun nah, si tahun nggak pun ya. Inspirasi. Gitu. Oke, itu paling susah instrumen apa? Butuh waktu lama, butuh sebenarnya berangkat dari ngelaras tadi Mas. Jadi yang paling sulit itu sebenarnya kan di wilayah gender kalau saya, resonator. Karena yang itu instrumen yang paling menurut saya yang paling memberikan roh, memberikan napas, memberikan roh kepada seluruh gamelan sebenarnya di wilayah yang tabung-tabung. Tabungnya di gender itu kan ada tabungnya resonator. Di bawahnya itu. Nah, jadi itu yang sebenarnya memperhalus. Kalau hubungannya dengan cara setting kan sudah kelihatan. Berarti instrumen yang halus itu selalu di depan ya. Karena yang saron, dembung, kenong keras-keras itu di belakang. Ya di belakang. Jadi yang menghidupkan sebenarnya yang instrumen depannya itu yang rahasianya. Jadi itu seperti filosofi manusia ya. Ya kalau depannya halus, belakangnya wah. Tapi kalau tuning yang paling sulit yaitu wilayah kempul, kenong, kempul, gong itu paling sulit. Karena? Yaitu memang treatmentnya kan tidak bisa diteorikan, tidak bisa itu karena titen. Oke, itu berarti ngurusi tebal tipisnya kayak gitu ya? Ya itu kan mencari posisi begini terus. Jadi tidak bisa, misalnya minggu lalu gong ini diginikan dengan suaranya jadi bagus. Tapi yang kedua belum tentu sama ya. Nah, tempatnya bisa berbeda. Itu berarti terpengaruh. Ya itu titen. Ilmu titen itu Wong Jawa. Tapi bahannya sama, padahal bahannya sama, timbangannya sama. Tapi ya itu. Tapi mungkin wetone beda gitu. Bisa juga itu. Minggu lalu malam Jumat Kliwon jadi suaranya agak sangar gitu. Oke, jadi begitu teman-teman. Menurut Mas Bowo, jadi membuat gamelan itu juga tidak hanya sekedar teknologi, tuner, tapi juga kupingan dan juga harus kita titen itu apa?
Itu ilmunya orang Jawa itu. Titen kan bahasa Indonesianya apa coba? Titen. Titeni. Oke Belajar teman-teman dari Titen, jadi menghafalkan lah istilahnya. dari kasus. Menghafalkan secara empirik. Jadi gitu. Oke, sekarang yang pernah pesan gamelan Mas Bowo itu siapa saja atau dari mana saja? Sampai hari ini. Kalau di wilayah Nusantara hampir semua Mas Eko. Semua provinsi sudah pernah? Sudah pernah. Atau bahkan Nias, kabupaten, bahkan pulau-pulau yang terpencil kita pernah ngirim ke sana. Dari pojok lah, dari Sabang, Merauke, Nias, Pulau Derawan, Buton, yang sulit-sulit. Itu pesan Hampir semuanya ya sudah. pesan gamelan Jawa? Ya. Berarti ada orang Jawa di sana ya? Bukan, gamelannya menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Oh, oke. Ya, misalnya gamelan mana di wilayah Ambon juga ada Toto Buang yang menyesuaikan mereka. Oh, sesuai. Tapi secara material Ini sama. ya sama. Jadi, oke. Jadi mereka punya nada sendiri berarti setiap Ya punya nada sendiri. Nah, untuk babonnya, Nah itu pengalaman yang paling penting itu pengalaman. Anda mendapat babonnya dari mana? Misalnya gamelan apa Toto Buang tadi? Ya, ternyata latar belakang pendidikan itu kan penting Mas. Oh iya. Jadi kan menjadi melek pengetahuan. Jadi harus banyak referensi juga, banyak baca buku. Tapi maksudnya kalau bikin yang misalnya tadi dari Pulau Weh tadi, itu juga ada gamelan dari sana. Ya kalau Mas Bowo ke sana, kemudian biasanya kita hanya minta rekaman saja. Misal yang belum pernah wilayah misalnya Palangkaraya atau pedalaman Dayak kan macam-macam Dayak. Itu biasanya kalau ragu-ragu tinggal kirim video saja. mereka mukul, Ya, Anda dengerin suaranya. Ya kalau sekarang ada alat canggih itu kan bisa deteksi kan frekuensinya di mana. Nada ini berarti nadanya di sini. Itu. Jadi akurasinya 99%. Yang 1%-nya perjalanan. Hilang di perjalanan 1%-nya. Tapi sampai sana 99%. Berarti hampir semua pelanggannya merasa puas itu ya? Ya, terus ukiran juga begitu. Ornamen-ornamen kita tidak mau misalnya jadi jawanisasi tidak. Tidak, ikut mereka. Ya, kalau tidak punya kita minta ke mereka untuk cari referensi di batu tulis atau di ukiran atau apa di kain yang lama gitu. Nanti kita terjemahkan, kita desain ulang. Kemudian mereka approve. Ya, Oke, ya. cocok Mas. Ya. Gitu. Tapi saya pernah punya pengalaman. Seorang Belanda itu kan pemain gender. Ya. Orang Belanda. Itu pesan kok gender apa? Gambang. Ya. Kesel gambang itu, tapi dia nggak mau kotaknya itu diukir. Ya, ya. Polosan itu. Nah, saya pesannya di mana yang Ya. Daerah Solo lah. daerah Solo itu pengrajinnya nggak mau. Saya bingung mencari siapa yang mau. Soalnya katanya kalau boxnya itu tidak diukir seperti peti mati katanya. Tapi permintaannya kita nggak diukir gitu. Tapi akhirnya saya karena ada teman akhirnya ada yang mau. Tapi ternyata susah. Anda punya nggak seperti ini atau terserah? Bedanya gamelan center dengan yang lain itu Mas Eko. Jadi kita melayani custom. Custom itu kita pernah buat gamelan kromatik. Ya, kromatik seperti piano itu pernah. Terus misalnya art visual kita juga instalasi, juga membuat. Ya jadi Pokoknya terserah yang ya macam ya. Ada gender yang setengah lingkaran. Pengalaman waktu kirim ke Perancis itu membuat knockdown. Jadi rancaknya besi semua. Karena kebutuhannya mobilitas tinggi. Sementara truk mereka mungkin menyesuaikan mereka akhirnya. Jadi dibuat knockdown semua. Jadi bisa dilipat-lipat rancaknya. Ini orang wongnya tapi Bukan itu. Uangnya yang dilipat. Mas minta pemainnya knockdown Mas Cilok. Ya. Sindiknya kan knockdown. Sudah negara mana aja Mas? Yang pesan 13 center. Kita sudah ke 13 negara yang berbeda. Negara. Ya, nih. Terakhir 2025 kita kirim ke Guangxi Art University Cina. Yang Cina. Yang Cina itu. Ya, nih. Tapi Eropa juga ya. Tadi Prancis, Cina, Prancis, Jepang, ke Paris, itu Prancis, Jepang, Itali, Cina, ke Napoli, itu pernah. Kalau kunjungan terkait pelarasan, jadi pelarasan itu kan, ya. Kalau dari sisi dari sisi finansial memang kadang-kadang tidak sesuai ekspektasi. Tapi itu bentuk dharma kami merawat kualitasnya. Ya. Jadi kita beli HP ini namanya purna jual. Ya, purna jual. Itu mendarmakan diri. Iya. Memang secara ekosistem harus ada orang yang di situ merawat gamelan biar suaranya tetap laras, tetap enak didengar. Jadi yang gamelan yang laku di luar negeri ini, Anda sering diundang untuk ngelaras juga? Yang laras. Kita sudah mengunjungi ke 11 negara yang berbeda.
Untuk ngelaras saja. untuk laras. Jadi ini orang ngomong apa buat ngelaras ya. Saya ke Singapura. Iya. Oke teman-teman, ngelaras itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia ini timing. Jadi Tuning lah, tuning. tuning ya. Nah, jadi gamelan itu setiap saat setelah dipakai main berapa Ya, waktu harus di setel ulang, disamakan lagi ya, distandarisasi lagi, dicuning lagi, dan itu tidak seperti alat musik modern. Ya. Jadi harus memang orangnya ahlinya harus datang. Lah, waktu stemming ini yang dikerjakan apa saja? Untuk bilah-bilahnya itu. Penyikapannya berbeda. Jadi kalau pencon bisa dipukul bagian atas, kalau kurang turun, kalau kurang naik berarti di bagian bawahnya. Berarti ya dipukul kan Ya, yang kalau misalnya bilah gerinda atas di gerinda. untuk menurunkan, gerinda bawah juga untuk menurunkan, tapi gerinda Berarti dikurangi ya? Ya, itu untuk menaikkan. Jadi selain dibersihkan juga dikurangi. Ya, fungsinya frekuensi itu karena mendeteksi. Betul. Jadi ketika ada data awal, kita kan kalau gamelan sudah ada data awal. Jadi nanti kalau naik sudah ketahuan, oh ini naik, tinggal Diturunkan. penyikap ya. Jadi cara pekerjaan Nah. mempercepat. Berarti ini ngomong santai aja. Berarti kalau sering dicuning, gamelan itu lama-lama habis ya. Kok Ya. lagi? Ya itu makanya kalau beli gamelan dari awal harus bagus kan itu. Ya, bahannya harus bagus biar Ya. tidak cepat habis. Ya karena mapannya laras, mapannya material itu butuh waktu yang panjang. Betul, Jadi makanya kalau gamelan pertama itu harus volume berat kalau saya. betul. Jadi kualitas campuran bagus, kedua itu volume berat terpenuhi. Setelah itu secara visual, jadi harus bagus. Tambah celing gitu ya. Ya karena butuh lama. 1 tahun pertama harus dituning, 3 tahun kedua. Nah terus setelah itu baru bisa 10 tahun. Nah, bahan yang terbaik pengalaman Mas Bro. Ya timah tembaga itu, tapi kan kejujuran Timah itu kan tembaga. ya, timah tembaga, tapi kejujuran ini yang punya kan pribadi. Oh ya betul. Nah, Campurannya timah nah, berapa, tembaga berapa? Itu kedua yang dipakai kadarnya timah yang nomor berapa, Oh, tembaga yang nomor berapa, sama seperti mas 24 karat, 22 karat, 18 karat. beda ya. Itu membedakan harga. Dan membedakan kualitas. Ya, sementara kita yang konsisten di situ. Walaupun kadang-kadang kan itu, wah kok Mas Bowo larang di gamelan center mahal. Sebenarnya karena kita sebenarnya konsisten dengan bahan yang bagus, Betul. dengan berat yang itu. Tapi ada nggak yang pesen kualitasnya di bawah itu? Biasanya kita ada batas minimal. Jadi kalau nggak masuk kita tolak. Ya karena nanti Jadi jangka gamelan panjangnya- center tetap timah tembaga. Ya tetap. Tidak terima gamelan besi. Oh, kalau itu kan bahan lain. Ya, Bahan masih lain? campuran. Maksudnya masih campuran. bisa. Masih bisa ya. Ya besi yang terbaik ada nggak? Ada Campuran. pakai itu, pakai apa? Per truk kalau kita. Oh, Ya, itu anu ya, nilainya, ya. kakak ini bagong itu. Kemarin garing per truk. Itu regane kuat dan Kandungan bajanya. kandungan bajanya sehingga tidak mudah haus ya. Ya. Mudah karatan juga. Cuman kemarin kita sempat eksperimen pakai rel kereta api. Jadi ini Bagus banget suaranya. Mirip perunggu. Ya, itu karena kebutuhan untuk pameran di Cirebon dan Siak. teman-teman, kalau ada Anda punya saudara yang kerja di PT KAI, ini bisa kerjasama dengan Gamelan Center dan ternyata informasinya adalah bahwa besi rel kereta api itu kualitasnya bagus, mendekati perak ya, perak, mendekati perunggu, Mendekati perunggu. buat gamelan. Jadi daripada rel-rel yang tersisa itu tidak digunakan, Ya, itu. mungkin PT KAI bisa mengadakan gamelan melalui gamelan center dengan bahan dari rel kereta api dan itu bisa ditempatkan di stasiun-stasiun seluruh Indonesia. Gitu. Sebelum dicuri ya. Iya, sebelum dicuri dan lebih bermanfaat dan lebih berkesenian gitu. Pengalaman paling menarik pas gaya gamelan apa Mas? Yang paling membuat Anda terkesan ternyata ini terus kemudian membuat apa? Terus punya nilai dalam diri ternyata begini apa pas? Iya, rel itu karena kan narasinya. Jadi gamelan rel itu kan kerjasama dengan Mas. Yang punya ide malah Mas Dompet. Oh iya iya. Dompet itu. Ya, jadi punya ide itu kan narasinya kuat. Karena yang diangkat waktu itu tentang apa? Tentang perbudakan, Romusa. Oh, karena tentang idenya simbahnya itu. Mas Dompet yang meninggal tidak diketahui jasadnya karena pembuatan rel kereta itu. Jadi narasinya menarik.
Jadi membawa bahan rel itu ke gamelan center, Mas, itu gawe gamelan corak. Saya hanya melihat fisiknya. Bisa kita, Mas, kita coba. Nah itu, kita coba, ternyata suaranya bagus. Wah, apa suaranya, Mas? Jadi menarik. Nah, rel itu menyimpan sejarah. Nah, jadi daripada diinggirkan, Udah dicuri. termakanlah waktu buatlah menjadi gamelan. Akhirnya menjadi gamelan bersejarah. Ya. Catat teman-teman dari PT KAI ya. Dan mungkin Jompet juga dengerin ini, tolong juga disampaikan ke teman-teman PT KAI. Kemarin pameran di Singapura juga. Iya. Gamelan itu. Gamelan itu apa? Semuanya Satu set juga? Atau hanya? Pelok selindro tapi baru bisa untuk bila-bilanya saja. Oh, baru yang keras-keras gitu ya? Ya, karena yang lebar perlu plat yang lebar. Jadi yang rel tidak bisa. Berarti Bu Gender nggak bisa rel? Bisa. Bisa. Yang untuk pencon-pencon yang tidak bisa. Oh, yang Karena penonton butuh ya? pelatih bisa. Ya. Gamelan keraton. Nah, oh iya, pernah ya? Melaras atau membuat gamelan keraton? Melaras. Di 2020 kita melaras sambil ngenepi. Oh, Ada beberapa gamelan yang tidak setnya tidak lengkap. Terus kebetulan kita yang ditunjuk. untuk menggenapi itu. Iya. Jadi instrumen yang nggak ada, Ya. itu pengalaman menarik juga. Ya, karena di sisi lain terkait database laras gamelan. Jadi secara tidak langsung saya kan bisa mendata gamelan di sisi pekerjaan kita. Jadi akhirnya data frekuensi itu yang paling banyak kita yang nyimpen. Oh iya ya, akhirnya Ya dari karena kerja kita dapat semua itu ngerti, datanya. ngerti. Oh. Ya dimanapun. Terus setiap kunjungan saya kemanapun, pergi kemanapun, ya saya cari gamelan yang tertua. Oh. Jadi misalnya terakhir ke Madura kemarin ya ke Museum Cokronegoro apa itu museum? Gamelan tuh si Golden Boy. Iya itu. Nggak punya rambut mas. Jadi dok. Akhirnya kan data. Akhirnya data. Oh, data. Data itu sebagai data pembanding saja. Ya artinya kita bisa mendeteksi pergeseran dengan umur gamelan. Oh iya, Ya. penting ya. Penting untuk interval normal itu di mana. Itu antara butuh data pembanding itu. Oh, ternyata kalau kiai ini intervalnya seperti ini. Jadi ketika kita mau melaras gamelan sudah ada datanya. Sepanjang pengalaman Bro, dari gamelan Jawa ini ada berapa babon? Kalau babon Di itu induk banyak kan? sekali. Maksudnya kalau Mas. diindukkan Banyak sekali mas. banyak sekali. Banyak sekali. Itu pasti beda-beda ya. Beda-beda. Nah itu yang bukan bermaksud standarisasi bukan. Tapi paling tidak kita harus tahu, harus bisa mengontrol. Artinya ini pergeseran itu di mana? Karena pergeseran itu kan secara alami, jadi dari sisi material. Ya yang bahaya itu kalau pergeseran laras itu tidak terdeteksi, sementara itu menjadi bahan pembenaran. Itu kan berbahaya juga bagi generasi mendatang. Berarti begini, ini saya kan awam. Jadi kalau gamelan itu induknya beda-beda, dan kemudian standarnya jadi beda-beda kan itu ukurannya. Berarti kalau sinden itu cocok di gamelan ini. Kalau mau ke gamelan sana yang beda, Ya. juga harus menyesuaikan. Ya istimewanya pemain gamelan malah di situ. Istimewanya khususnya sinden atau dalang lah. Karena setiap gamelan itu kan beda, frekuensinya berbeda. Tapi beliau bisa menyesuaikan dalam waktu yang cepat. Ya. Jadi seniman dalang, terus kemudian sinden itu harus tahu Ya, kalau tahu laras. Tahu larasnya Iya. ya. Titik larasnya itu. Jadi dia nggak bisa. Ya kalau dulu lebih dahsyat karena dalang sinden waktu itu kan tidak mesti diundang satu grup. Oh. Dia hanya diundang dalang saja. Sementara gamelan harus adaptasi dengan. Jadi harus dengan cepat menyesuaikan. Kalau nggak fals ya. Banyak itu. Oh, fals, saudara gitu ya. Nah sekarang karena sering satu grup jadi. Tapi intinya teman-teman, jadi berbedanya dengan instrumen musik barat itu begitu. Jadi ini satu rombongan itu punya tuning sendiri, sendiri. nanti rombongan gamelan yang lain tuning sendiri. Jadi penyanyinya atau dalangnya itu harus menyesuaikan dengan laras dari ini. Ya, jadi kalau setempat. iya, kalau yang misalnya kita beli keyboard kan sama semua ya. Ya. Jadi nadanya gitu. Jadi itulah kira-kira keunikan dari gamelan ini dan seniman yang bergerak di sekitarnya. Nah, pertanyaan saya lagi Mas, jenengan duluan komposer Ya. dan pasti juga player toh, pernah main gamelan. Sekarang masih main atau Masih aktif. rutin atau Berkarya masih. main rutin atau Main rutin saya masih bergabung di Kuainika. Terus kalau komposer masih karya tapi hanya untuk saja lah. Untuk dokumentasi saja. oh jadi Artinya ya. sendiri ya. Ya. Itu dilatihkan di gamelan center juga.
Direkod di situ. Tidak. Di studio Ya, sendiri. Studio sendiri. Ya, tapi tidak aneh, istilahnya ora yuk ngepenke main ya, jadi ya. terpaksa harus dibagi-bagi waktunya. Ya, hanya untuk mengisi waktu luang saja. Jadi menurut Mas Bo, pengalaman sebagai komposer, sebagai apa tadi player, Ya. sebagai laraser, seperti itu, ya tukang stem, tuning dan sebagai pengrajin gamelan yang paling banyak menguras waktu jenengan memang. Menguras waktu ya waktu jadi player itu. Malah menguras Hanya waktu ya. komposer lah. Itu Maaf ya, Mas. enggak ini serius Ini fair ini. ini menguras waktu menguras perasaan jadi Ya. Dua-duanya ini. dua-duanya jadi rumah ini ngono-ngono tuh amplopnya untuk matur nuwun. Itu malah lebih murah karena apa? Karena memainkan karya orang lain atau karena banyak latihan atau? Kalau jangan, ya Yang karena jadi itu di sisi lain butuh waktu panjang. Ya mungkin karena setelah di Gamelan Center ini kan menjadi sebuah perusahaan, artinya skemanya skema perusahaan. Ya. Jadi secara metode lebih pasti. Jadi kalau misalnya ngelola pesanan kan sudah 600 juta misalnya kita tinggal ngelola ini karyawan habis Udah, berapa, oke ya. ini targetnya 1 bulan. Udah perkiraannya Karena maaf ya kalau misalnya di wilayah pertunjukan misalnya 600 juta harus bikin event ya. dan Selaun Seven ya keamanan seperti sebenarnya banyak diurusi banyak. Ya temannya Itu banyak. malah nguras tenaga, Ya, pikiran, tenaga. keringat, darah dan air mata. Iya. Ya. Maaf ya bukan membandingkan. Enggak apa-apa. Memang. Oke, kalau orang teater biasa kosong, jadi santai aja. Oke, demikian tadi teman-teman obrolan berita teater dengan Mas Bowo dari Gamelan Center. Jadi teman-teman kalau seandainya ada keluarganya, saudaranya atau instansi yang lain ingin pesan gamelan apapun itu, selama itu musik tradisional ya, selama musik daerah itu bisa dikerjakan di Gamelan Center. Dan Mas Bowo ini sudah berpengalaman. Jadi di dalam dan di luar negeri. Luar negeri maksudnya swasta. Jadi sudah di 13 negara tadi, terus kemudian dari Sabang sampai Merauke, sampai ke Sabang lagi, karena dia harus melaras juga. Itu menurut saya sangat menarik dan ini perlu disebarkan karena teknologi kita ini berbeda dengan teknologi yang lain dan punya keunikan tersendiri. Kalau orang-orang pinter ngomongnya lokal genius, ya kalau orang-orang bola lokal pret, lokal genius. Jadi itu yang menarik. Dan sebelum kita tutup pertemuan ini, ada pesan Mas untuk para pengrajin, para pemain gamelan, komposer gamelan. Paling khususnya untuk teman-teman Mas, untuk teman-teman gamelan kalau saya pemain adik-adik kelas saya diisi. Jadi mungkin perlu mendalami tentang potensi gamelan. Jadi gamelan banyak sekali. Ternyata jadi komposer juga menarik, jadi pemain juga menarik. Tapi di sisi lain organologi, pembuat, ya pengajar itu semuanya ternyata semuanya harus berjalan. Ya harus seimbang. Nah, semacam jadi ekosistem. Nah, ekosistem itu harus ada. Ya. Hanya itu saja. Oke, teman-teman generasi muda pecinta gamelan, mohon dicatat, jadi gamelan itu bisa survive, bisa terus bertahan jika ekosistemnya dipertahankan. Jadi ada pengrajinnya, ada komposernya, ada pemainnya, dan ada penontonnya. Kalau itu semua sudah terbangun, insya Allah pasti gamelan ini akan terus survive. Demikian obrolan berita teater dengan Mas Bowo. Kita ketemu di episode berikutnya. Terima kasih Mas Bowo. Mohon maaf kalau tadi banyak sedikit gojek, tapi intinya adalah berita teater. Oke, cut. Kurang menit. Kurang 13 detik, 30 menit. Oh, ya wes sampai wes sampai banget. Mandi kamu lihat ya. Pergo panas. Betul bener. Aku ngarep takon gamelan klenek kuwi. Ora pakai klenek kok. Oh, amane takon ini nek nanggo kirang kayak seperti mandi mah bisa percaya. Iya, kompot. Gamelan rasa kok. Belum
Oh, enggak. Mesti orang